selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mikrotoom. Saya Rahmania Rostiati dari D4 semester 7. Mikrotoom pertama, pengertian. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, teknik pemotongan. Yang keempat, penyebab kegagalan proses pemotongan dan solusi. Pengertian mikrotoom bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Jenis-jenis mikrotoom. Pertama, rotary mikrotoom. Kedua, sliding mikrotoom. Ketiga, rotary rocking mikrotoom. Rotary mikrotoom atau juga mikrotoom putar bekerja menggunakan suatu tuas permukaan 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas ataupun ke bawah, serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan dan belakang. Pisau khususnya memotong blok parafin dengan ketebalan mencapai 2-3 mikrometer. Ini dia gambar contoh rotary mikrotoom. Kedua, sliding mikrotoom. Pisau pada mikrotoom jenis ini berada pada posisi tetap. Kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Contoh gambar sliding mikrotoom. Yang ketiga, rotary rocking mikrotoom. Digunakan umumnya dalam kriostat. Bagian retraksi menggerakkan blok jaringan menjauhi pisau pada bagian atas, sehingga menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan. Kunci utama pada proses pemotongan ada dua, stainless steel sekali pakai, pisau gelas, dan pisau brilian. Ini dia rotary rocking mikrotoom. Teknik pemotongan. Untuk mendapatkan pita jaringan yang baik, harus melalui 2 tahap pemotongan yang harus dilakukan secara berurutan. Pertama, potongan kasar. Proses potong kasar atau trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Proses ketebalan yang cukup tinggi 15-30 mikrometer. Yang kedua, potong halus. Proses potong halus tujuannya untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Ketebalan pita jaringan hasil pembedahan rutin ialah 3-4 mikrometer. Penyebab kegagalan proses pemotongan dan solusi. Ini dia penyebab dan solusinya. Yang pertama, menjelaskan tentang pita atau potongan paralel yang menggulung. Potongan yang tebal dan tipis. Yang kedua, menjelaskan tentang potongan tidak akan membentuk pita. Yang ketiga, menjelaskan tentang jaringan tidak terpotong sempurna. Penggunaan dan pemeliharaan mikrotoom. Persiapan sebelum memotong. Pertama, pastikan fiksasi dilakukan dengan tepat. Kedua, pastikan proses jaringan dilakukan dengan tepat. Ketiga, letakkan mikrotoom dan waterpad pada posisi yang sesuai. Yang keempat, penggunaan fitur pengaman dengan benar. Yang kelima, atur sudut pemotongan pisau. Keenam, maksimalkan usia pemakai pisau. Ketujuh, tempatkan kaset jaringan pada posisi yang tepat. Kedelapan, waterpad harus dijaga supaya tidak tertempel pada kaca objek, harus dijaga suhu airnya.
9. Pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. 10. Penjepit harus terpasang kuat, namun tidak terlalu kencang, karena dapat menimbulkan artefak pada pita jaringan. Yang ke-11, pastikan mikrotom dan kaca objek digunakan dalam keadaan bersih. Ini dia dua gambar yang menjelaskan pada pertama. Gambar pertama, hasil pemotongan dengan pisau yang kotor dan kurang tajam. Tampak garis-garis hasil potongan pada pita jaringan. Gambar kedua menjelaskan tentang penempatan jaringan pada saat pemotongan. Langkah-langkah pemotongan. Pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua, pasang dan atur sudut kemiringan pisau. Kencangkan. Ketiga, potong kasar. Potong kasar bisa dilihat cara prosedurnya. Yang keempat, potong halus. Cara prosedurnya. Perawatan mikrotom terdiri dari 1. Lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Kedua, lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dan sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpan pada kotak pisau. Ketiga, bersihkan bak penampung sisa jaringan. Yang keempat, bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus. Yang kelima, tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Yang keenam, lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala. 7. Lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kecepatan pada presentasi ini. Mohon dikritik, saran atau sanggahan dari hasil PPT yang saya dapatkan tentang mikrotom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.